Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Fasal menjelaskan tentang sesuatu yang haram digunakan, yakni dari jenis wadah, dan wa ma yajuzu, wadah yang boleh digunakan. Menjelaskan tentang wadah, baik itu digunakan untuk wadah makanan, minuman, atau yang selainnya. Wa bada'a bil awwali, musannif memulai dengan yang pertama, yaitu wadah yang tidak boleh digunakan, dengan perkataan beliau, wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin istimalu syai'in min awani dhahabi wal fiddah. Tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat, baik bagi laki-laki atau perempuan, menggunakan sesuatu yakni dari wadah emas dan perak. Tidak boleh menggunakan wadah emas dan perak. La fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat makanan, makan, minum, atau yang selainnya. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'malin fil asah. Sebagaimana haram digunakan, yaitu disimpan, hukumnya juga haram meskipun tidak digunakan sama sekali menurut kaul asah. Wa yahrumu aidan al-ina'u al-matliyu bidahabin aw fiddatin in hasala minat tilai syai'un bi'ardihi 'alan nar. Dan juga haram wadah yang dilapisi dengan emas atau perak apabila menghasilkan sesuatu ketika dipanggangkan di atas api, ketika dipanaskan menetes sesuatu dari lapisan tersebut, maka hukumnya haram. Kebalikannya, apabila tidak menghasilkan sesuatu ketika dipanaskan, dikarenakan lapisannya sangat tipis, maka hukumnya tidak haram. Jadi yang haram itu apabila lapisannya yang terbuat dari emas dan perak agak tebal, sehingga kalau sangat tipis, sangat sedikit sekali lapisannya, hukumnya tidak haram. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi dhahab wal fiddah minal awani an-nafisah. Dan hukumnya boleh, wa yajuzu, hukumnya boleh menggunakan wadah selain emas dan perak, yakni dari wadah-wadah yang kelihatannya indah seperti wadah yakut. Wa yahrumu al-ina'u wal mudabbabu bidabati fiddatin kabiratin urfan li zinah. Hukumnya haram wadah yang ditambal dengan menggunakan tambalan perak, yang mana tambalan tersebut banyak secara urfnya, yang tujuannya untuk li zinah, untuk menghiasi, maka hukumnya haram. Fa in kanat kabiratan li hajat jaza ma'al karoha. Apabila tambalan perak tersebut dikarenakan ada hajat, semisal memang wadahnya bolong sehingga butuh ditambal dengan perak, maka hukumnya boleh namun besertaan makruh. Au saghiratan urfan li zinah kurihat, atau tambalannya kecil, sedikit secara urfnya dengan tujuan untuk menghiasi, hukumnya tidak sampai haram, hanya makruh saja. Auli hajatin fala tukrahu. Kalau dikarenakan ada hajat, maka hukumnya tidak makruh. Jadi perinciannya, kalau ada wadah yang ditambal dengan menggunakan perak, maka dilihat tambalannya itu besar apa kecil. Apabila besar, yang tujuannya untuk menghiasi, hukumnya haram. Apabila tujuannya karena ada hajat, maka hukumnya tidak haram namun makruh. Apabila tambalannya kecil sedikit, maka kalau tujuannya untuk menghiasi, hukumnya makruh. Apabila tujuannya untuk karena hajat, hukumnya tidak makruh. Perinciannya demikian. Amadobatu dahab fatahrumu mutlakon. Sedangkan tambalan emas itu hukumnya haram secara mutlak menurut keterangan yang sudah disahihkan oleh Imam Nawawi.
Artinya baik tambalan emas itu besar atau kecil, atau tujuannya lizinah atau lil hajat, untuk menghiasi atau dikarenakan ada hajat, tambalan emas itu hukumnya haram secara mutlak menurut pendapat yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Kemudian faslun fi istimali alatis siwak. Fasal menjelaskan menggunakan alat siwak. Wahwa min sunanil wudu, siwak termasuk kesunatannya wudu. Juga siwak kadang diucapkan alama yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Diucapkan untuk nama sesuatu yang digunakan sebagai alat siwak, semisal kayu arok atau yang lainnya. Siwak hukumnya mustahabun fi kulli halin. Hukumnya sunat di semua keadaan dan tidak dimakruhkan secara makruh tanzih kecuali illa ba'da zawali, kecuali setelah tergesernya matahari. Kecuali setelah tergesernya matahari bagi orang yang berpuasa, baik puasanya fardu atau puasa sunnah. Watazulu al-karohatu bi ghurubis samsi. Dan kemakruhan ini akan hilang ketika terbenam matahari. Waqtaro an-Nawawi adamal karoha mutlakon. Sedangkan menurut Imam Nawawi hukumnya tidak makruh secara mutlak. Wahwa ay siwak fi salasati mawadi asyaddu istihbaban. Siwak di 3 keadaan itu lebih disunnahkan daripada yang lainnya. Yang pertama, ahaduha inda tagoyuril fami min azmin, ketika berubahnya aroma bau mulut disebabkan azam. Azam itu apa? Azam, ada kil yang mengatakan kilah huwa sukutun tawil. Azam itu adalah diam yang sangat lama. Itu sehingga dengan demikian, ketika diam sangat lama maka bau mulut akan berubah. Dan juga ada kil yang mengatakan wakilah huwa tarkul akli. Ada kil mengatakan azam itu tidak makan. Sehingga ketika ada orang tidak makan maka bau mulutnya akan berubah. Nah, waktu itu sangat disunatkan untuk bersiwak. Wa inama qala wa ghairihi, kemusonif menyebutkan kata wa ghairihi selain azam. Itu tujuannya liyasmula tagoyyural fami bi ghairi azmin, agar dapat mencakup perubahan bau mulut disebabkan selain azam. Semisal memakan ka'aklidirihin karihin, memakan makanan yang memiliki bau tidak sedap seperti bawang putih atau bawang merah atau selainnya. Nah, waktu itu sangat disunatkan sekali untuk melakukan siwak. Wasani indal qiyami ail istiqodi minan naum. Yang nomor 2 yaitu ketika bangun tidur. Sedangkan yang nomor 3 yaitu ketika hendak melakukan sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Karena berdasar sebuah riwayat dari Imam Al-Humaidi dengan sanad yang sangat bagus sekali di dalam kitab Fathul Mu'in, kurang lebihnya ibaratnya seperti ini. Wa dzalika li khabaril Humaidi bi isnadin jayyidin. Rakaatani bi siwakin afdalu min sab'ina rakaatan bila siwakin. 2 rakaat disertai siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi sangat disunatkan sekali ketika hendak melakukan sholat kita bersiwak lebih dulu. Kemudian wa yata'akkadu aidon fi ghairi salasatil madhkurah. Siwak itu juga disunatkan di selain 3 keadaan tersebut, yang mana penjelasannya disebutkan di kitab yang lebih luas keterangannya, seperti hendak membaca Al-Quran, wasfiroril asnan, atau gigi berubah warnanya menjadi kuning, wa yusannu ayanwiya bisiwak as-sunnah. Disunatkan ketika kita bersiwakan niat agar mendapatkan kesunatan, berniat di hati agar mendapatkan kesunatan. Dan yang juga sunat yaitu ayastaka biyaminihi, siwakan dengan menggunakan tangan yang kanan, memulai dari sisi yang kanan, wa yabda'a bil janibil aiman min famihi, dari sisi mulut bagian kanan, wa ayyumirrahu ala sakfi halkihi, kemudian menggerakkan siwak
siwak ke langit-langit mulut imroron latifan, dengan gerakan yang halus, yang lembut, wa ala karosiyi azrosihi, dan juga menggerakkan siwak ke bagian pinggir gigi geraham. Bagian pinggir gigi geraham itu juga sunat untuk disiwaki.